baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini Bapak Ibu, Bante akan membahas mengenai 4 hal ya, 4 macam dhamma untuk umat awam. 4 macam dhamma untuk umat awam yang ini memang belum ada slide-nya. Yang pertama adalah apa yang harus kita sebagai Anda, sebagai perumah tangga, apa yang Anda harus punya. Ya, kadang-kadang sebagai umat Buddha, oh nggak apa-apa Bante, yang penting saya berbuat baik. Ya, tetapi berbuat baik yang mana, ya kan, yang menjadi concern daripada kita, yang menjadi pikiran atau yang menjadi fokus daripada kita sebagai umat Buddha, ya. Jadi yang pertama adalah seseorang dikatakan dhamma yang pertama yaitu memiliki saca. Ya, saca di sini lebih pada kejujuran ya, artinya jujur. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau kita berteman sama orang yang jujur, ya menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Kalau kita punya teman, dia jujur, janji yang dia ngomongin dia tepati, dan seterusnya. Tentunya kita sebagai temannya akan senang, akan respect. Ya demikian juga orang lain ya. Orang lain juga menyukai hal yang sama. Nah oleh karena itulah yang pertama yang harus kita punya adalah jujur. Ya sehingga kadang-kadang jujur itu apa? Ada yang bilang iklan ya, berani jujur itu baik. Ya jadi siapapun yang jujur kita suka. Ya kenapa kita nggak suka orang yang tidak jujur? Karena Bapak Ibu kepercayaan itu ibarat lem ya. Misalnya nih kita ada stiker, terus kita tempel di di tempat yang manalah ya, yang namanya stiker atau Anda punya lakban, Anda misalnya tempelnya di mix ini. Kemudian lakban itu Anda cabut. Terus setelah Anda cabut, Bante mau tanya kepada Anda, kekuatan lem dari lakban ini yang sudah kita cabut, kalau kita tempel lagi kuat apa enggak? Ya, nggak kuat lagi kan? Karena kenapa? Sudah membekas ya, maksudnya lemnya sudah nggak kuat. Nah sama, kalau misalnya kita nggak jujur, orang juga akan menilai Anda dari situ ya. Orang akan menilai Anda dari ketidakjujuran Anda sehingga sudah dicap. Oh misalnya, oh si ini nih ya kan suka bohongin saya ya. Walaupun Anda jalannya benar-benar setelah itu orang kan, oh ini pernah bohongin saya nih. Ya, walaupun Anda bicara yang benar-benar, tetap masih percayanya masih 50%, ya kan? Oh, ini kan pernah bohongin saya. Tetap yang rasa dibohongin itu tercatat oleh kawan-kawan kita. Nah, oleh karena itulah yang pertama di sini yang kita harus punya sebagai umat awam adalah bagaimana Bapak Ibu jujur ya atau saca. Yang kedua adalah bagaimana Anda pikirannya sendiri. Di sini dalam bahasa Pali disebutkan dhamma ya. Bagaimana Anda melatih atau mengetahui cara untuk mengendalikan kita sendiri. Pertama demi seperti itu. Banyak daripada pikiran kita tuh gampang negatif. Ya kan? Bante kasih contoh kepada Anda ketika kita di rumah sendiri, ya gabut. Kata anak-anak sekarang, gabut. Bante juga tanya, gabut itu apa? Apa gabut? Oh, katanya bosan kurang lebih ya. Nah, gabut itu bosan Bante. Jadi bosan nggak ngapa-ngapain di rumah, ya kemudian pikirnya sudah kemana-mana, ya kan? Coba kita melihat ketika kita rasa bosan, kita nggak punya kegiatan dan kita rasa boring seharian ya, main game salah, nonton juga udah bosen, ya kan,
baca berita juga udah bosan, dengar lagu juga udah bosan, semua udah bosan. Ya, kalau centing jangan ditanya lagi ya, pasti juga bosan. Nah, jadi ketika dia merasa bosan, atau ketika kita pernah merasakan bosan, apa yang Anda pikirkan? Pasti yang muncul pertama kali adalah hal-hal yang negatif. Ya kan, hal-hal negatif. Misalnya, kita melihat misalnya pikiran-pikiran negatif yang muncul, rasa curiga, ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, nafsu, amarah, dan seterusnya. Ini semua muncul. Muncul dan muncul, semakin kuat, dan semakin kuat. Nah, oleh karena itulah yang kedua ini, Bapak Ibu harus tahu cara mengendalikan pikiran kita sendiri. Ya, jangan kita sudah mulai pikiran yang negatif-negatif tadi, kemudian Anda makin stres, Anda makin gampang emosi, Anda makin cepat marah, ya. Anda makin pergi untuk melakukan hal-hal yang itu, ya. Jadi itu yang membuat kita perlu untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, maka akan terbawa, ya, akan terbawa. Anda mungkin akan tambah stres, depresi, khawatir, ya, kekhawatiran yang berlebihan, dan pada akhirnya, ya, kesehatan mental kita sendiri itu nggak bagus. Nah, oleh karena inilah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, ya. Dan nanti bulan Maret dari Cetia Panyasika sama Arya Tarai dan juga sama MBC yang ada di Medan, kita bekerja sama untuk bikin kegiatan mind training. Nah, tentang ini ya, bagaimana kita berusaha mengendalikan pikiran kita. Nah, jadi mind training ini kita akan lakukan selama 5 minggu. Dan 5 minggu di sini Bapak Ibu punya PR. Bapak Ibu punya komitmen ya, nanti akan dikasih tahu. Tetapi Bante rasa itu sangat bermanfaat ya. Kenapa Bante sangat bermanfaat? Ya, karena ini sangat kita butuhkan ketika kita memiliki kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Ya, jadi di tengah kondisi seperti ini kita perlu mind training, melatih pikiran kita ya. Jadi bagaimana Rinpoche, Dr. Dorji akan mengajar kepada Anda, Bante juga akan ikut di sesi itu dan belajar bagaimana beliau akan mengajar kita. Kalau nggak salah setiap minggu ada satu topik ya, jadi ada sekitar 5 topik yang akan diajarkan. Nah, jadi supaya kita tahu ya bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Dan Bapak Ibu jangan takut, aduh main training pasti disuruh meditasi. Enggak. Ya, jadi dalam satu sesi akan ada ceramah, akan ada perenungan, akan ada meditasi singkat. Dan kemudian setelah sesi selesai kita dikasih PR. Ya, kemarin Bante dikasih tahu kurang lebih begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau ikut, nah bisa join. Ya, nanti akan di-share linknya mungkin mulai hari Senin ya. Ini untuk bagaimana kita mengetahui pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu pikiran kita, ya kan? Contoh, Bante tanya kepada Bapak Ibu ya, tahu nggak kira-kira pikirannya? Tadi pagi, coba Anda pikir Anda makan apa? Ya, Anda boleh komen nggak apa-apa. Tadi pagi makan apa? Oke, tadi pagi ada makan apa nggak? Ya, sebagian dari kita sudah lupa apa ya Bante tadi pagi saya makan ya, lupa. Ya, jadi itu adalah hal yang singkat yang lalu aja kita sudah lupa. Nah, bagaimana yang saat ini ya? Bagaimana yang saat ini? Jadi ini kita bagaimana cara untuk mengendalikan diri Anda. Yang ketiga adalah kanti. Memiliki
di dalam setiap masalah-masalah kita. Ini sangat penting di tengah pandemi seperti ini ya. Sabar. Bante nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, sabar. Bante saya mau ke India, kapan mau ke India? Sabar. Ya, Bante saya bosan di rumah terus, sabar. Nah ini yang kita perlukan di saat seperti ini adalah kesabaran. Ya, Bante, anak saya nggak mau belajar, sabar. Anak saya main game terus, sabar. Anak saya nggak ikut kebaktian, sabar. Ya udahlah, ya sabar aja pokoknya ya. Jadi semakin kita sabar, masalah-masalah hidup Anda akan semakin enteng. Betul nggak ya? Semakin Anda pikirin, semakin pusing. Ya, semakin kita sabarin, ya itu akan makin enteng. Contoh, kalau misalnya kita dimarahin orang, ya misalnya Willy marah Bante. Terus Bante tiba-tiba juga nggak sabar, langsung meledak juga kan, marah juga. Kira-kira enak gak ketika kita marah? Nggak enak. Ketika kita marah, kita nggak enak. Ya, mukanya jadi jelek, jadi cepat tua, dan seterusnya. Jadi sabar saja ya, apapun yang terjadi, kita sabar. Kita tahu bahwa semua masalah kita adalah bagian yang harus kita terima. Ya, jadi sabar ya. Semua yang kita terima saat ini, apakah baik atau buruk, ini adalah bagian warisan daripada karma kita sebelumnya. Oleh karena itulah, ketika kita saat ini sedang berada di atas, istilahnya karma baik kita lagi berbuah, ingat cepat-cepat berbuat baik terus, sehingga kurvanya naik nanti ya. Kalau kita belajar ekonomi nanti kurvanya naik. Saat ini sudah bagus, banyak perbuatan baik lagi, tambah naik nanti. Nah sebaliknya, sekarang lagi menurun nih. Sabar dulu, oh sabar ya. Jangan ketika kita lagi punya masalah, baru, aduh Bante saya sudah bosan centing. Kok saya centing, omset saya nggak naik-naik. Ya kan? Aduh Bante, kayaknya centing bagaimana ya? Sudah doa tiap hari juga masih kurang. Ya kan? Itu sudah doa tiap hari masih kurang, apalagi nggak doa Bapak Ibu ya. Nah, jadi sabar. Segala sesuatu yang kita terima pasti ini adalah efek dari masa lampau kita. Jadi sabar aja, kita hadapi satu persatu gitu ya. Kita hadapi satu persatu, ya sabar ya. Dan yang kedua mengenai kesabaran, Bante ingatkan lagi satu cerita ya daripada Guru Bante, Surmanggarwang Rinpoche. Beliau bilang, justru umat perumah tangga itu lebih cepat mencapai kesucian. Waktu itu saya bingung ya, kok begitu Rinpoche? Rinpoche bilang, iya, karena kalau kami para biku katanya, kan cuma pai-pai sama Buddha kan, begitu baca Paritana Motasa Bhagavato, lihat Budanya, oh Budanya lagi senyum, lagi diam, peaceful. Nah sebaliknya, ya kan ketika umat rumah tangga, Bapak Ibu di rumah, apa yang terjadi? Ya kan, anak gak sekolah mesti bangunin, anak gak bikin PR mesti dipaksa, dan seterusnya. Nah jadi inilah dikatakan bahwa untuk melatih kesabaran, sebagai Anda, sebagai seorang perumah tangga, itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat baik ya. Nah jadi ini bagaimana Bapak Ibu melatih kesabaran Anda ya. Dan yang keempat adalah jaga atau bermurah hati. Ya, bermurah hati kepada siapa saja yang kita rasa pantas untuk kita bantu. Kenapa kita perlu membantu banyak orang? Karena di dalam kehidupan kita, setiap kehidupan kita, pasti ada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Ya, karena itulah kita perlu poin yang seperti ini, yaitu jaga ya, karena setiap momen, setiap saat banyak orang yang berbuat baik buat kita. Bante kasih contoh, hari ini Bante, ya kan, siapa yang berbuat baik? Banyak orang yang berbuat baik.
Berbuat baik dari mana? Misalnya dari bunga ini. Bunga ini ada orang yang kasih. Betul? Buku ini ada yang danain. Mic ini ada yang danain. Buah di belakang itu ada 4 macam, ada 4 orang yang danain. Ya kan? Lilin juga itu di belakang, ada yang danain. Rupang dan seterusnya itu ada yang danain. Jadi dari yang Anda lihat di depan layar Anda, ini sudah banyak yang dana, sudah banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Nah, oleh karena itulah kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. Nah, sama Bapak Ibu, ya kan? Walaupun kita nggak pernah renungkan bahwa setiap kali kita makan, itu berapa banyak orang lain berusaha susah payah untuk kita, ya. Bukan ketika kita makan langsung lihat, oh dapat nasi sama sayur misalnya. Kita harus mikir, nasi ini dari mana, ya kan? Mulai dari petani nanam, petani kirim ke apa? Selama dia nanam misalnya, dia mesti taruh pupuk, pupuknya beli di mana? Belum si sapinya kan, sapi atau kerbau yang banyak sawahnya. Nah, setelah itu panen, dia mungkin hire orang, simpan di gudang orang, transportasi dari kampung kirim ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian masuk ke distributor sampai ke piring kita. Ya, piring kita sebelum sampai juga dimasak sama mungkin orang kerja dan seterusnya. Sampai kita makan, itu baru nasi, belum yang lain, ya. Jadi kita melihat bahwa satu butir nasi itu sudah sekitar 10 orang proses. 10 orang berbuat baik sampai jadi nasi yang tadi. Nah, oleh karena inilah kita harus juga memiliki sifat yang sama, yaitu kita harus murah hati, suka membantu. Nah, jadi inilah 4 dhamma yang kita perlukan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah saca, kejujuran. Yang kedua adalah dhamma, bagaimana Anda mengendalikan pikiran Anda sendiri. Yang ketiga, kanti atau kesabaran. Dan yang keempat adalah jaga atau bermurah hati. Ya. Dan setelah ini, Bante akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Anda bisa silakan Anda komen untuk pertanyaan baru ya. Pertanyaan yang kemarin yang terkait dengan mata pencaharian. Kalau Anda mau bertanya dengan topik yang kemarin juga nggak apa-apa ya tentang mata pencaharian. Ini ada pertanyaan dari Tirsa. Bante, saya mau bertanya mengenai perdagangan manusia dari hal badan penyalur tenaga kerja ya. Misalnya juga TKI yang mengirimkan tenaga kerja di luar negeri. Nah, itu bagaimana ya? Penyaluran tenaga kerja ini adalah jasa ya, jasa. Tetapi banyak daripada mereka yang melakukan penyaluran ini hanya untuk keuntungan juga semata-mata. Ya, bukan untuk membantu sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang orangnya dikirim, nah terus setelah sampai di sana orangnya mungkin menderita, disiksa dan seterusnya. Nah, dari sini nggak bisa bantu. Nah, sedangkan dia di sana menderita dan kita mendapatkan potongan seperti komisi dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang Buddha bilang kita menjadi kaya, tetapi kita mempersulit orang lain, ya, membuat orang lain itu menderita. Jadi, nah seperti inilah kita menjadi kaya, tetapi kita membuat orang lain itu menderita. Nah, ini adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini sampai sekitar abad 17-18 itu masih ada ya. Jadi daerah yang sekarang adalah negara Uzbekistan ya, kalau nggak salah di situ. Nah, sampai di saat itu masih ada ya, abad 17 itu masih ada. Dan itu seperti pasar ya. Kalau di zaman dulu itu seperti pasar. Orang-orang diambil, dirantai, diberdiriin. Nah, kemudian Anda bisa pilih, oh saya mau misalnya saya ada kebun untuk cangkul, cari badan yang gede, ya kan.
ambil ini satu, bawa beli. Nanti sampai di kebun ya kita suruh kerja buat tanam atau apa gitu ya. Oh saya misalnya perusahaan konstruksi, butuh yang badannya gede biar buat angkat batu misalnya kan, cari yang gede. Nah itu. Jadi ini adalah bagaimana manusia ya. Di industri juga saat ini masih ada Pak ya, terutama di entertain dan kemudian di industri di Bante bilang di outsource. Nah itu juga yang kental seperti ini. Nah oleh karena itulah kita sebagai pengusaha di masa nanti, masa depan, Anda harus berpikir bagaimana kita menjadi kaya tanpa merugikan makhluk yang lain. Nah kemudian ada pertanyaan yang berikutnya adalah dari Mario, saya marketing bagian kredit pinjaman. Jadi dari suatu bank. Kemudian ada nasabah ya kan ingin ingin memperpanjang kredit. Namun bidang usaha daripada si nasabah ini adalah penjualan jala ya. Penjualan jala. Nah, tetapi mau nggak mau kan harus diurus. Nah, jadi di sini apakah saya turut melakukan karma buruk? Ya kan? Karena di sisi lain dengan kredit dia akan mendukung kegiatan daripada pembuatan ini ya, pembuatan jala ini, perusahaan ini. Ya, jadi jika di dalam case seperti ini sebagai marketing apakah saya salah? Jadi yang harus kita ingat bahwa ini yang berkaitan adalah yang main bisnis ya, yang menjadi bisnis utama. Kalau kita sebagai kredit, kita yang kasih kredit itu bukan kitanya, tetapi kan bank, tempat perusahaan kita. Kita hanya perantara. Nah, kita hanya perantara. Jadi kita mendapatkan karma buruk itu banyak apa sedikit, Bante? Karma buruk kita nggak terlibat langsung di situ ya. Maksudnya kita nggak terlibat langsung bagaimana di dalam proses produksi sampai proses distribusi daripada si jala yang tadi. Jadi ketika Anda hanya supporting di bagian modal, nah ini harusnya nggak terlalu masalah bagaimana ya. Jadi ini mungkin dari Bante. Kemudian ini Bante Momo lagi telepon. Karena hari ini Bante Momo baru tahbis satu sama Nera lagi buat di Wihara Indonesia buat gaya ya. Dari tadi pagi dia telepon, cuman Bante belum sempat balas. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan pedagang ikan hias atau pet shop? Apabila itu adalah usaha utama, ya, perdagangan ikan hias dan pet shop. Kadang-kadang pet shop atau ya ikan hias, secara tidak langsung kita selalu berpikir ya kan Bante aman, ya ikan hias, misalnya cupang, jangan bilang cupang, ya yang lain lah ya. Misalnya kita membahas ikan atau Anda bahas anjing gitu, misalnya kucing. Nah ini yang kita jual, memang ini bukan buat dimakan. Ya, memang bukan dibuat dimakan. Tetapi Bapak Ibu, hewan ini kita pisahkan daripada induk dia. Ya, kita pisahkan. Misalnya anak anjing, kalau kita jual misalnya anak anjing tentunya yang masih kecil kan. Ya mungkin baru berapa bulan sudah istilahnya dipindahin, maksudnya dipisahin sama indukannya, dijual di toko. Ya, Bante cuma mau tanya aja sih. Kalau anak kita diambil orang, suka nggak? Ya, anak kita nih masih kecil, mungkin 1-2 bulan. Terus orang datang kepada kita, Bu, sini deh anaknya saya ambil. Boleh nggak kira-kira begitu? Ya, kita nggak tega. Nah, jadi masalah daripada ini adalah kita memisahkan hubungan daripada anak dan
orang tuanya. Nah, ini adalah karma juga yang kurang baik ya. Ini efek yang kurang baik. Memang bukan untuk dibunuh, tetapi berefek pada situ. Ya, ini mungkin dari Bante. Yang berikutnya adalah dari Pak Mewah, orang mama tiri yang dianggap seperti mama kandung. Mama itu sudah almarhum. Pada hari ketujuh, mama saya memakai baju putih yang bagiannya tercabik-cabik seperti kain-kain kain-kain yang dijadikan di poster jalanan. Maklumlah, almarhum mama saya pada saat hidupnya sebagai seorang penjahit yang menjual sisa-sisa bahan baju yang kemudian dijahit dan dijadikan baju untuk dijual. Kemudian saya berbicara pada seluruh saudara tentang apa yang saya lihat penampakan mama tersebut. Saya menganjurkan saudara berdana jubah di hari Katina. Dan seminggu kemudian, tepat pada hari Katina, kami berdana jubah. Setelah berdana jubah, pada seminggu berikutnya, saya melihat almarhum mama memakai baju yang sangat bagus. Tidak lagi memakai baju putih yang robek-robek. Ternyata hasil berdana jubah di hari Katina itu luar biasa. Pertanyaan saya, mengapa profesi pekerjaan seseorang atau perdagangan seseorang mempengaruhi cuti cita, padahal tidak tergolong mica wanija, ya, anumodana. Kenapa profesi seseorang akan mengakibatkan pada proses cuti cita atau di dalam pikiran-pikiran sebelum meninggal? Ya, karena profesi kita lakukan tiap hari, Pak. Ya, karena kita melakukan ini setiap hari dan secara tidak langsung itu membentuk karakter kita dan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, ini akan membentuk karakter kita dan kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi, apapun profesi kita itu akan membuat kita memiliki karakter yang baru yang membuat kita berubah secara nggak langsung ya di dalam, dan juga karena semuanya berubah di dalam sanya di bawah sadar kita juga terpengaruh, dan ketika kita meninggal sanya ini akan keluar kembali seperti yang tadi Bapak bilang, cuti cita itu akan keluar kembali dan ya akan keingat apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi inilah kenapa profesi kita itu berpengaruh ya. Banda kasih contoh. Anak-anak kita, ya siapa yang punya anak atau cucu Anda, Banda yakin pasti main game satu ini, yaitu PUBG. Main nggak? Ya kan? Kalau main PUBG, itu bagaimana? PUBG itu mereka belajar untuk menembak. Ya, jadi Anda bayangkan pakai handphone seperti ini, kemudian digunakan untuk ya main game ya, buat tembak-tembak begitu ya. Dan di dalam game itu seakan-akan mereka adalah orang yang ditugaskan untuk membunuh. Jadi untuk menang Anda harus bunuh sebanyak-banyaknya. Dan kita masuk di dalam game itu seakan-akan yang kita lihat kalau di layar ya. Ini modelnya RPG, jadi ketika Anda masuk di dalam game itu seakan-akan kita sendiri lari-lari bawa pistol gitu yang kita ketemu orang kita tembak. Nah, ini adalah sangat bahaya ketika masuk ke dalam sanya daripada anak-anak kita. Secara tidak langsung mereka mempunyai karakter untuk fight, untuk perang, untuk tembak. Kalau nggak suka sniper aja, headshot aja, nah, itu ya. Secara nggak langsung. Ada satu kejadian, satu anak di apartemen Laguna ya, dia sangat suka nonton Spider-Man ya. Jadi anak kecil suka nonton Spider-Man.
Kan Bapak Ibu tahu Spider-Man ini bagaimana, ya kan? Yang pakai jala terbang loncat sana loncat sini kan, terbang-terbang kelihatan keren. Nah jadi dia sangat terinspirasi dengan Spider-Man dan kemudian minta sama orang tuanya baju juga mau beli yang Spider-Man. Ya kayak anak-anak kita kan atau cucu-cucu kita. Oh saya mau apa? Spider-Man. Saya mau apa? Misalnya Doraemon. Atau saya mau apa? Mau apa? Nanti lupa yang cewek itu yang Jesslyn Tayo ya. Nah, macam-macam. Nah kebetulan si anak ini pilih Spider-Man. Dan ketika mamanya lagi sibuk, nggak sengaja karena dia menganggap dia dirinya Spider-Man, dia kemudian loncat. Dan ketika dia loncat, masalahnya nggak ada green screen, nggak ada jalannya. Dan akhirnya dia jatuh dari lantai berapa dan akhirnya meninggal. Ya ketika meninggal ada yang bisa lihat, pakainya juga masih Spider-Man. Nah itu, jadi bagaimana Sanya ini kuat sehingga ya itu, walaupun sudah meninggal juga istilahnya masih melekat dengan yang tadi Spider-Man itu. Nah jadi inilah yang kita bilang sangat berpengaruh pada pola-pola pikir daripada kita ya. Jadi ini sangat-sangat bahaya buat kita kalau profesi kita, maaf kata, mata pencaharian kita tidak baik. Karena yang kita lakukan adalah itu setiap hari. Itu setiap hari, dan setiap hari. Ya kan? Anda bekerja 8 jam sehari. Ya, Anda berbuat baik, misalnya centing begini maksimal 2,5 jam, ya kan? Pagi cuma setengah jam atau sampai 1 jam, malam juga 1,5 jam, cuma 2,5 jam. Tekor Bapak Ibu, ya kan? Tekor berapa jam? 6 jam tekor, ya. 6 jam, 8 jam kita berbuat tidak baik dari profesi yang tidak baik, kemudian hanya 2 jam kita istilahnya berbuat baiknya. Nah, jadi itu ya. Jadi bagaimana Sanya kita itu, memori kita ini full dengan hal-hal yang nggak baik. Sehingga ini sangat berdampak yang negatif buat diri kita sendiri di masa mendatang. Ya. Dan yang tadi Pak Mehwa juga bilang, Bante juga anumodana ya. Ya, ternyata dengan Bapak melakukan dana jubah kepada Mama dengan penuh keyakinan dan Mama mendapatkan jasa kebajikan daripada yang Bapak lakukan. Nah itu juga bagus ya. Jadi kadang-kadang mungkin banyak juga orang yang kurang percaya ini karena belum dialami ya. Tapi dari kesaksian istilahnya Pak Mewah ya itu bagus ya. Jadi bagaimana ketika keluarga-keluarga yang lain sedang kedukaan, mereka bisa memiliki solusi daripada pembelajaran Dhamma itu sendiri. Ya, terima kasih. Malam Bante, ada pertanyaan dari Facebook. Pertanyaan oleh Limli. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Maaf, saya tanya tentang hal Atahamaha Sewagawatu Gata, buku baru halaman 177. Keempat meditasi adalah Buddhanusati, Metanusati, Manasati, Asubhanusati. Kenapa kena perenungan terhadap kematian, perenungan terhadap kekotoran tubuh? Boleh Bante beri penjelasan hal ini? Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Ini juga Pak Lim punya, ternyata Bante lupa yang kemarin ya. Nah, Bante jawab yang satu sekarang. Jadi ada perenungan, kenapa kita harus merenungkan tentang tubuh kita. Jadi bagi orang yang memiliki nafsu seks ya, nafsu birahi yang begitu besar, dia harus melihat hal-hal yang tidak indah di dalam badan dia, sehingga dari situ nafsu ini tidak muncul. Ya, contoh, kalau orang yang suka nafsu seks, dia akan lihat, begitu lihat bening-bening lewat begitu kan, langsung, ya kan, matanya langsung, wah cepat banget,
betul nggak? Ya, jadi di situ Buddha kasih tahu kita bagaimana cara untuk mengurangi nafsu ini. Seperti contoh satu juga, yang paling lucu yaitu Bante Nanda ya. Nanda itu adalah seorang pangeran sepupu dari Buddha. 11-12 dengan Buddha, istilahnya gantengnya sama, tingginya sama, badannya sama, pokoknya hampir sama dengan Buddha. Tetapi karena begitu ganteng, begitu bagus badannya, dia punya nafsu juga yang tinggi. Nah, suatu saat beliau waktu itu menikah, kemudian saat di pesta pernikahan, beliau mengundang Buddha. Nah, setelah itu Buddha bilang, ini Nanda, kamu bawa bol saya ya, bawa ke wihara. Jadi dalam pesta pertunangan itu, kemudian ya karena dia nggak enak sama Buddha kan, dia bawa bolnya balik ke wihara. Sampai di wihara Buddha bilang, Nanda, kamu jadi bante ya. Dia poho ise ya, dia nggak enak hati sama sang Buddha. Kemudian dia jadi bante. Nah, ketika dia sudah jadi bante, dia meditasi, ingat apa? Aduh, istriku bagaimana di rumah ini. Jadi ingat setiap malam pas meditasi sesi, ingat istriku yang cantik bagaimana itu di rumah ya. Beberapa para biku senior arahat ketawa. Lihat kan bisa baca pikiran, aduh ini Bante Nanda lucu banget ya. Memang baru jadi bante berapa hari, tapi begitu duduk, meditasi mulai pikirnya, aduh istri saya bagaimana di rumah. Nah jadi Buddha akhirnya cari cara ya bagaimana agar dia berubah pikirannya. Nah ada dua cerita. Jadi ada satu cerita bahwa versi yang satu, Bante Nanda ini dibawa sama Buddha ke surga. Ya yuk kita jalan-jalan ke surga. Nah sampai di surga, lihat para dewi yang begitu cantik dan seterusnya. Kemudian Bante Nanda ditanya sama Buddha, terus istri kamu sama dewi ini mana lebih cantik? Akhirnya Bante Nanda bilang, ya inilah lebih cantik, istri saya jelek. Ya kan, jelek. Ini lebih cantik dewi-dewi yang ada di surga. Kemudian versi yang satu lagi, ketika Bante Nanda lagi meditasi, dia masih ingat istrinya di rumah, kemudian Buddha dengan kekuatan kekuatan batinnya menampakkan seseorang dewi yang begitu cantik di sampingnya. Ya, di samping Buddha, misalnya di samping sini ditampakkan satu dewi yang begitu cantik. Dan kemudian karena Bante Nanda ini punya istilahnya ya nafsu yang tinggi, dan cuma Bante Nanda yang bisa lihat ya. Jadi dikondisikan hanya Bante Nanda yang bisa lihat. Begitu dia lihat, objek meditasinya hilang. Ya, nggak ingat istri lagi di rumah ya. Dia langsung lihat, wih, ada itu tuh yang bening-bening di samping Buddha ya. Wah, cakep banget. Nah, begitu melihat itu, Buddha sudah lihat, oh, sudah kena perangkap kan? Sudah istilahnya sudah fokus sama kecantikan si Dewi ini. Nah, karena sudah fokus sama kecantikan dari si Dewi, pelan-pelan si Dewi ini yang begitu cantik dirubah menjadi Buddha, pelan-pelan menjadi tua, agak tua, akhirnya meninggal. Jadi mayat. Nah, di situ akhirnya Bante Nanda sadari bahwa segala sesuatu tidak kekal dan dia mencapai pencerahan di tempat itu. Hanya melihat yang tadi ya. Jadi bagaimana sekarang kita melatih nafsu ini ya? Bagaimana kita melatih nafsu ini ya dengan cara melihat yang seperti tadi. Ya, ada yang dibilang marana nusati, perenungan terhadap marana ya, kematian kita. Asubha nusati, bagaimana kita melihat hal-hal yang jijik ya, hal-hal yang jijik seperti di badan kita ada misalnya bisul, ada misalnya luka, ada orang yang bekas kebakaran dan seterusnya. Itu bagaimana kita melihat mayat. Nah, kemudian di dalam mayat sendiri itu ada beberapa jenis lagi. Ada mayat yang kita lihat tinggal tulang, ada yang masih bengkak, ada yang masih setelah bengkak keluar darah dan seterusnya. Itu bagaimana? Nah, kalau orang yang punya nafsu langsung gitu.
Ya itu, karena memang itu obatnya. Ya, itu memang obatnya. Nah, setelah kita melihat ini semua, nah setelah itu ada juga melihat yang istilahnya proses ya, daripada masih fresh sampai dia meninggal. Ada juga yang hanya melihat tengkorak doang dan seterusnya. Nah, jadi tujuan dari sini adalah bukan cari kesaktian, bukan, tetapi meditasi ini dikhususkan bagi mereka yang punya nafsu yang tinggi. Nah, jadi mereka punya lihat bahwa yang saya suka, misalnya saya suka cewek yang cantik, suatu saat dia juga jadi tengkorak seperti ini yang di depan saya. Nah, jadi di situ timbul perenungan, ya, timbul perenungan. Nah, jadi dari perenungan itu kemudian timbul ketenangan batin dan pada akhirnya sadar bahwa nafsu itu nggak baik buat saya. Nah, jadi ini mungkin jawaban dari Bante. Kemudian juga pertanyaan dari Pak Lim yang kedua tentang matika ya. Matika ini dibacakan bagaimana? Ya, jadi matika itu dibacakan biasanya dari hari pertama sampai 49. Itu bisa dibacakan setiap hari ya. Hari pertama meninggal sampai hari 49. Ya, Bapak Ibu juga nanti di rumah ketika ada keluarga yang meninggal atau kerabat ya boleh disarankan ya. Tanggal hari pertama sampai hari ke-49. Nah, setelah itu bisa juga hari ke 100, hari ke 1 tahun, dan peringatan setiap tahunnya. Nah, itu boleh ya. Jadi ini tentang matika. Selamat malam Bante. Ada pertanyaan dari Facebook ditanyakan oleh Fungli. Sabar adalah nutrisi untuk bisa mencapai kebijaksanaan dan kedamaian ya Bante. Izin tanya ya, apakah kesabaran itu selalu mengalah saja? Apakah kesabaran itu hanya untuk mengalah saja? Iya. Jadi sabar itu ya kita istilahnya mengalah ya. Kenapa kita harus mengalah? Karena kita nggak mau kalah karena ada ego kita. Jadi sebenarnya sabar itu akan membantu melihat ego kita. Misalnya ketika kita salah bicara, ya kita salah bicara, kemudian ada yang koreksi. Oh iya ya. Nah jadi ketika dikoreksi itu kita kemudian mengkoreksi diri kita. Nah itu sebenarnya juga termasuk praktek daripada kesabaran. Ketika orang koreksi kita nggak marah, itu juga mengaruh. Kenapa kita pengaruh di situ? Karena yang kita kena adalah ego kita. Ya misalnya ego kita yang kena, kemudian kita rasa, oh iya nggak masalah buat ini, dan kita bisa minta maaf dan seterusnya. Jadi sabar, Anda bisa ya pelan-pelan mengalah ya. Kita melihat bahwa praktek dari bodhisattva, bagaimana ketika dia melatih Khanti Parami yang terakhir kali. Terakhir kali itu ditanya sama raja, kamu lagi ngapain di sini? Saya melatih kesabaran. Raja ketawa. Raja disuruh anak buahnya kan, prajuritnya, potong tuh telinganya. Potong satu. Bodhisattva nggak marah. Tetap tenang. Oh, masih sabar ya? Potong sebelah kiri. Potong lagi. Masih nggak marah. Oh, masih sabar ya? Potong tangan. Nggak marah. Masih sabar. Potong tangan sebelah lagi. Nggak marah. Nah, pada akhirnya sampai meninggal ya. Sampai meninggal. Nah, waktu itu. Nah, jadi itulah yang kesabaran, bagaimana benar-benar sabar dalam menghadapi semuanya. Bante nggak bilang bahwa kita harus mencoba sampai sabar yang seperti bodhisattva, karena kita belum memiliki tekad bodhisattva yang kuat. Jadi nggak apa-apa. Marah boleh ya, kalau 1 hari marah 1 menit nggak masalah ya. Ya, jadi kalau misalnya kita yang belum sabar, masih mau ngomel nggak apa-apa lah. Marah 1 hari 1 menit aja, coba ya. Jangan dibalik Bapak Ibu ya, sabarnya 1 menit, sisanya marah-marah ya. Nanti cepat stroke ya. Jadi ya kalau masih mesti keluarin ya sudah, keluarin unek-uneknya ya. Jadi ini juga kita sabar ya. Jadi bagaimana kita sabar, nah sehingga Bapak Ibu di sini bisa
memiliki kebijaksanaan yang baik di sini. Ya. Bante juga kemarin ada umat satu dia juga nggak sabar ya. Jadi ada yang sakit, dia nggak sabar. Dia bilang, aduh kalau jagain orang sakit tuh nggak enak Bante, ya kan? Nggak enak karena kan orang sakit itu rewel, ya cerewet, permintaannya aneh-aneh dan seterusnya. Jadi dia bilang, saya nggak sabar kalau jagain orang sakit. Nah, Bante cuma bilang, ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Ketika kita sakit, kita mendapatkan perhatian. Atau kondisi yang kedua, ketika kita sehat, kita masih bisa berbuat baik untuk merawat yang sakit. Nah, jadi mau yang mana? Ya, Anda mau yang masih sehat atau Anda mau yang jadi yang sakit? Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Ketika kita sehat, kita bersyukur punya kesempatan untuk sabar, berbuat baik untuk merawat yang sakit. Itu harus bersyukur di situ Bapak Ibu ya. Doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan realisasi Dhamma, hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup, maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan. Semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam praktek Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.